Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali aku Renita Wardani bisa share lagi kegiatan aku. Dan ini aku bareng sama keluarga, kita sudah berada di dalam mobil karena kita bakalan balik ke Bekasi. Aku diantar sama orang tua, alhamdulillah ayah dan mama sehat dan semoga saja selalu diberikan kesehatan. Dan ini kita berangkatnya itu setelah subuh, jadi masih kelihatan gelap ya. Kenapa kita berangkatnya pagi-pagi? Karena biar nanti sampai Bekasinya itu nggak terlalu siang, karena takut macet juga. Dan kalau misalnya berangkat lebih pagi itu udaranya masih segar, terus enak aja gitu ya menikmati pagi-pagi nih di perjalanan. Dan ini kita berhenti karena pengen istirahat juga, terus kemudian sekalian tadi buang air kecil, dan yaudah langsung aja sekalian juga sarapan karena memang tadi pagi juga anak-anak belum sarapan ya. Ada yang jualan lontong, kita beli aja. Dan lanjut perjalanannya, lumayan masih jauh karena memang perjalanan dari Bumi Ayu ke Bekasi itu kurang lebih 5-6 jam gitu ya. Pokoknya kalau misalnya nggak macet nih di daerah Cikampek itu kadang kalau misalnya sudah siang lumayan macet, makanya kita berangkatnya pagi-pagi banget. Setiap habis liburan pasti berasa itu cepet banget. Kok tiba-tiba udah balik lagi ya ke Bekasi. Baru aja kemarin kayaknya aku tuh naik kereta bareng sama keluarga, dijemput di stasiun oleh ayah dan mama dan keluarga lainnya. Terus kemudian ini sudah di perjalanan lagi menuju Bekasi. Pokoknya waktu itu bener-bener terasa cepat banget ya. Makanya kalau misalnya ada kesempatan, kalau misalnya bisa balik ke Bumi Ayu, aku bakalan segera dibalik. Karena kalau misalnya ketemu orang tua itu kan kita nggak tahu kapan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melihat orang tua. Karena umur nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya bener-bener ada kesempatan, ada uang gitu ya, ada rezeki, kita bakalan balik kayak gitu. Pokoknya jangan ditunda-tunda kalau misalnya mau bertemu sama keluarga tercinta. Dan ini saat di perjalanan, ayah aku tiba-tiba ngantuk berat, terus kita pengen cari coffee shop gitu, tapi di sini nggak ada dan masih tutup. Akhirnya kita jalan lagi untuk cari rest area lain. Entah kenapa, setiap lihat rest area gitu, aku tuh selalu kebayang kalau misalnya aku lagi mudik atau nggak pulang mudik. Dan ini sih kelihatannya sepi banget ya, karena memang hari biasa. Beda lagi kalau misalnya pas banget anak-anak liburan, terus kemudian hari raya, itu pasti bakalan ramai dan penuh banget rest areanya. Dan aku tuh dari sekarang udah mikirin banget nih, kira-kira aku bakalan bisa balik kayak pas lebaran nanti. Karena memang sudah beberapa tahun ini aku tuh gak pernah yang namanya lebaran di Bumi Ayu. Semoga saja diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa kumpul bareng sama keluarga nanti. Dan ini kita masih dalam perjalanan. Pokoknya aku sangat menikmati sekali perjalanan kali ini. Aku juga harus nemenin ayahku yang sedang nyetir, jadi aku benar-benar fokus ngeliat jalan juga dan gak tidur sama sekali. Kalau biasanya aku tuh gampang tidur dan cepet tidur, tapi kali ini benar-benar gak ngantuk sama sekali. Dan ini kalau nggak salah kita masih di Tol Cipali. Kemudian kalau misalnya lewat sini, aku tuh selalu pengen banget dan senang banget kalau ngelihat batu yang besar, batu yang nggak bisa dipindahin. Yang aku lihat sih di Google itu nama batunya adalah Batu Bleneng. Aku suka ngelihatnya karena batunya tuh besar banget dan unik. Kemudian karena memang dari tadi itu ayahku ngantuk berat, akhirnya kita berhenti di salah satu rest area lagi. Kemudian ada coffee shop, ya udah sekalian aja makan dan minum. Enak deh. Alhamdulillah selama kurang lebih 30 menitan kita udah istirahat tadi di rest area. Lumayan seger juga nih ayahku, udah mulai gak ngantuk. Dan akhirnya sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Lumayan banget nih, sudah mulai padat karena memang sudah semakin siang. Tapi alhamdulillah perjalanan kali ini lancar banget, gak macet. Dan sampai akhirnya kita sudah sampai di gerbang tol Tambun. Kita bakalan keluar dari gerbang tol Tambun ini. Kemudian nanti dari sini sih masih jauh juga ya, untuk rumah itu kurang lebih selama 30 menitan. Tapi alhamdulillah sekali sudah sampai sini dengan selamat. Dan yang pastinya senang banget, tadi nggak macet juga. Terus kemudian perjalanannya alhamdulillah lancar. Sesampainya di rumah aku sama sekali nggak record karena memang aku ke rumah kakakku dulu, karena kan di sana ngumpul ya, ada nenek kemudian adikku juga. Dan ini sesampainya di rumah ya dengan aktivitas aku seperti biasa, kembali lagi rutinitasnya. Kemudian ini juga memang numpuk banget ya pakaian-pakaian yang kotor, dan ini sebagian aja baru aku jemur, selebihnya aku jemur di luar. Untuk kondisi rumah selama aku tinggal kurang lebih 1 mingguan lumayan kotor, apalagi kalau misalnya area teras. Tapi nggak apa-apa, nanti bakalan aku bersihin di next video mungkin ya, karena nanti aku juga bakalan ada acara lain, jadi nyicil-nyicil aja pekerjaan rumahnya. Kemudian juga semalam sudah aku sempetin juga nih untuk bersihin area dapur. Kemudian ini karena emang ada cucian kotor, ya udah sekalian aja aku cuci supaya nggak numpuk pekerjaan rumahnya. Kemudian juga alhamdulillah sekali punya suami yang rajin, dibantu-bantu juga nih sama suami selama aku di Bumi Ayu. Dia itu nyetrika dan lumayan banget sih setrikaan aku juga nggak terlalu numpuk.
Dan ini juga aku pengennya cepat-cepat selesai aja karena nanti bakalan ada acara lagi. Terus kemudian nanti insya Allah juga mama ayahku bakalan nginep di sini sebelum balik lagi ke Bumi Ayu. Jadi rumah juga harus terlihat rapi dan juga bersih. Pokoknya kalau misalnya rumah sudah dalam kondisi yang baik, sudah bersih dan juga rapi, insya Allah ditempatinya pun juga nyaman. Kalau misalnya orang tua juga datang nih ke rumah dalam kondisi rumah yang berantakan, itu pasti bakalan bikin pusing, takutnya kan gitu ya. Jadi aku usahakan sekali untuk bisa menjaga kebersihan dan kerapihan rumah demi kebaikan bersama. Selagi badannya sehat, insya Allah pekerjaan apapun bisa aku lakukan. Tentunya dibantu juga sama suami, dan alhamdulillah sekali memang punya suami yang bisa nih saling kerjasama untuk membantu pekerjaan rumah. Dan alhamdulillah setelah semuanya selesai aku cuci, kali ini aku lanjut ke ruang tamu. Aku mau beresin dan juga bersihin area ruang tamu. Anak-anak sudah kembali lagi kalau misalnya main ya di ruang tamu gitu. Jadi udah terlihat berantakan sekali dan kotor. Makanya aku mau beresin karena insya Allah nanti malam itu orang tua aku bakalan nginep. Dan biasanya kalau memang nginep itu aku gelarin kasurnya di depan sini. Karena memang kamar kita tuh cuma ada satu. Kalau misalnya di belakang itu kamar jadi-jadian, kamar buatan gitu ya. Jadi memang kalau misalnya di belakang masih agak panas sih. Terus kemudian juga takut nggak nyaman, makanya kita taruh aja gelaran di sini kalau misalnya ada yang main atau misalnya ada yang nginep di rumah. Untuk kasur yang seperti biasa, kalau misalnya teman-teman sudah sering banget dari awal lihat video-video aku punya sofa bed gitu yang aku taruh di ruang tamu untuk tempat duduk gitu ya. Dan itu sudah aku pindahkan ke belakang, aku taruh aja gitu, sama sekali nggak aku pakai. Kalau misalnya nanti ada tamu yang nginep, baru aku pakai lagi. Dan aku gelar di sini. Untuk kasurnya kalau misalnya dipakai tuh masih nyaman juga. Jadi kalau misalnya untuk nginep sehari 2 hari itu masih enak lah ya kalau misalnya digunakan. Tapi kalau misalnya setiap hari kita gunain kasur itu juga pasti nggak bakalan enak. Karena untuk ketinggiannya itu kan juga cuma 5 cm gitu. Jadi kalau misalnya dipakai setiap hari pun pasti nggak akan enak. Dan ini aku beresin ruang tamunya bener-bener cepat aja karena sebentar lagi aku bakalan ada acara lain. Terus kemudian ini juga cuma aku sapu aja, nggak aku pel sama sekali. Karena kalau misalnya pel juga pasti bakalan lama lagi. Kebayang gak sih selama 1 minggu aku tinggalin, aku gak tahu nih suami aku ngepel atau nyapu, aku pun gak tanya. Karena aku juga gak mau banyak tanya, "Pah ini disapu atau enggak?" gitu ya. Karena aku takutnya dia juga kecapean kalau misalnya habis pulang kerja. Jadi udah gak apa-apa, yang terpenting adalah ketika aku udah sampai di sini, ya udah aku yang ngurus lagi. Akunya sehat, jadi aku semangat untuk ngurusin rumah. Nah, gimana hari ini teman-teman aktivitasnya? Sudah ngapain aja? Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Semangat ya untuk kita semua. Aku gak bosan-bosan deh untuk nyemangatin diri sendiri, nyemangatin teman-teman juga. Walaupun sejujurnya setelah liburan kemarin itu hawa mager tuh pasti ada gitu ya. Saat sudah sampai rumah rasanya pengen istirahat terus. Dan untuk melakukan pekerjaan rumah yang lainnya itu masih agak males juga. Terus kemudian kalau misalnya di rumah kan udah ngurusin anak lagi. Kalau kemarin sewaktu di Bumi Ayu ada mama aku yang ikut bantu juga ngurusin anak-anak. Jadi benar-benar lumayan santai banget sih sebenarnya waktu aku di Bumi Ayu. Dan sekarang sudah kembali lagi di rumah sendiri. Jadi mulai lagi deh kesibukannya. Pokoknya gak ada hentinya, pekerjaannya selalu begitu setiap hari. Intinya harus banyak bersyukur, kemudian menikmati selalu prosesnya. Karena kan hidup itu terus berjalan. Jadi gak ada alasan lagi untuk males-malesan. Pokoknya semangat terus untuk diri sendiri dan untuk teman-teman semua. Yuk, liburannya sudah selesai, kita mulai lagi beraktivitas seperti semula. Oke, ruang tamunya sudah selesai aku rapikan, sudah aku sapu juga. Lalu ini langsung saja aku bakalan tata lagi untuk playmate dan juga beanbag. Untuk nanti ketika orang tua bakalan nginep di sini, baru aku gelar untuk sofa bednya. Tapi kali ini aku rapikan dulu seperti semula, karena kalau sebelum tidur pastikan kita ngumpul dulu di sini. Jadi kalau misalnya nanti mau tidur, baru kita gelar sofa bednya. Alhamdulillah rumah sudah rapi, ruang tamu sudah rapi, pakaian sudah aku jemur, semuanya sudah bersih insya Allah. Dan ini siang harinya, seperti aku bilang kalau misalnya aku bakalan ada acara, ya ini dia acaranya, makan bersama keluarga. Ayahku ajak untuk makan bersama, kebetulan juga ada Padi dan Bude aku, ya udah kita kumpul aja makan di sini. Rumah makan ini adalah salah satu rumah makan favorit kita nih ya. Untuk nama rumah makannya ini Lombok Abang, kemudian juga makanan yang disajikan atau masakan yang disajikan itu sesuai banget sama selera aku dan keluarga.
keluarga. Dan untuk lokasinya pun tidak terlalu jauh dari rumah. Dan masakan yang disajikan, aku paling suka banget nih dua menu. Ada ikan nila bakar, kemudian juga ada iga bakar madu. Untuk rasanya benar-benar enak, kemudian juga pas banget di lidah aku. Dan untuk keluarga lainnya juga bilang seperti itu, iga bakarnya tuh benar-benar empuk, terus kemudian juga bumbunya itu meresap banget. Untuk penyajiannya juga nggak terlalu lama, jadi lumayan puas dengan pelayanannya. Sudah beberapa kali makan di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat dan sering lihat video aku udah beberapa kali videoin ketika aku makan bersama bareng keluarga suami dan juga keluarga aku sendiri gitu ya. Karena memang alhamdulillah sekali di lidah kita tuh cocok. Kalau misalnya untuk harganya juga affordable banget. Pokoknya rasa itu sesuai dengan harga, dan balik lagi setiap orang itu pasti punya selera. Kalau misalnya keluarga aku pribadi dan juga keluarga suami sudah beberapa kali kesini dan lumayan sekali memang puas dengan penyajiannya. Alhamdulillah sekali, bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, dan ucapan terima kasih juga untuk ayah karena ayah sudah mentraktir kita semua di sini. Terima kasih banyak ya ayah. Semoga ayah dan mama selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mendapatkan rezeki, berkah selalu, dan semoga apa yang ayah dan mama harapkan tahun ini semoga segera terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah menjadi orang tua yang luar biasa untuk anak-anak. Doa kita selalu menyertai ayah dan mama, walaupun anak-anak jauh beda kota, tapi insya Allah kita semua gak akan pernah lupa sama ayah dan mama. Dan insya Allah juga kalau misalnya kita ada waktu dan kesempatan untuk bisa balik lagi ke bumi ayu, kita bakalan balik lagi. Dan insya Allah juga pokoknya kita gak akan pernah mengecewakan ayah dan mama. Saling sayang antara saudara, kemudian juga saling menjaga tali silaturahmi itu sangat penting banget. Makanya kita tuh sering banget kumpul seperti ini, karena ya itu dia, supaya kita juga terjalin komunikasi dengan baik. Kalau misalnya ada masalah atau apapun gitu ya, kalau misalnya sama saudara kan tuh enak banget kalau misalnya lagi cerita, terus kemudian kalau misalnya lagi ada masalah dan lain sebagainya. Kalau misalnya sama orang lain kan belum tentu nih ya, kalau misalnya rahasia ataupun apa gitu ya bisa terjaga gitu. Tapi kalau misalnya sama saudara, apalagi saudara kandung, insya Allah akan terjaga. Terus kemudian juga bisa saling menasehati satu sama lain kalau misalnya lagi ada masalah. Jadi pokoknya insya Allah baik-baik selalu untuk keluarga kita, dan keluarga teman-teman juga aku doakan juga semoga keluarga teman-teman juga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran kesehatan selalu ya. Pokoknya selalu kompak. Kalau misalnya sama keluarga tuh jangan ada yang namanya berantem dan lain sebagainya. Insya Allah kalau misalnya kita saling sayang dan saling menjaga, hidup kita juga akan damai selalu. Nah ini keluarga dari mama, jadi ada Pade itu kakaknya mama, terus kemudian ada istrinya Bude, namanya Bude Lucy, dan juga ada anaknya nih namanya Kakak Indah. Aku manggil kakak, jadi Kakak Indah gitu ya. Dan alhamdulillah sekali, pokoknya kalau misalnya kita sudah kumpul seperti ini, berasanya tuh damai, hati tuh tenang dan juga bahagia. Dan ini malam harinya orang tua aku sudah nginep dan mereka sudah tidur karena memang sudah malam. Terus kemudian ini aku pesan Alpha Gift, beberapa cemilan yang nanti bakalan dibawa untuk besok nih ayah mama pulang. Dan segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.